Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Salsabila Hairunisa dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengenai kelompok sosial yang kemarin saya pilih yaitu Palang Merah Indonesia. Langsung saja kita ke yang pertama yaitu konteks sosial politik. PMI pertama kali didirikan oleh pemerintah Belanda pada 21 Oktober 1873 dengan nama Nerkai. Kemudian pada 1932, Dr. R.C.L. Senduk dan Bander Johan meminta persetujuan pembentukan PMI, tetapi pada 1940 proposal tersebut ditolak. Kemudian pada 3 September 1945, atas perintah dari Insinyur Soekarno, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo membentuk Badan Palang Merah Nasional. Pada 17 September 1945, pengurus Palang Merah Indonesia dibentuk dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Ketua PMI yang pertama. Dan pada 15 Juni 1950, keberadaan PMI diakui secara internasional oleh International Committee Red Cross. Dan pada Oktober 1950, PMI diterima menjadi salah satu anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh IFRC. Aspek kepemimpinan. Ketua Umum PMI saat ini adalah Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla atau dikenal sebagai Yusuf Kalla. Beliau terpilih menjadi Ketua Umum PMI periode 2019 hingga 2024 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke-21. Beliau terpilih menjadi Ketua Umum PMI karena prestasi beliau. Ini adalah kali ketiga beliau menjabat sebagai Ketua Umum PMI. Beliau memimpin PMI dengan bijaksana, tanpa ancaman ataupun kekerasan, namun tetap tegas dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah sistem nilai. Sistem nilai PMI adalah penggunaan lambang PMI. Penggunaan lambang dianggap benar apabila lambang tersebut digunakan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal. Dan penggunaan lambang dianggap salah apabila lambang tersebut digunakan sebagai sebuah penyalahgunaan, sebagai bentuk peniruan, penggunaan untuk tujuan pribadi, dan melindungi yang bukan anggota. Selanjutnya adalah aspek kegiatan rutin. Berikut ini adalah beberapa kegiatan rutin Palang Merah Indonesia. Yang pertama, kegiatan rutin donor darah. Yang kedua, pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pelatihan penanganan bencana. Yang keempat, sosialisasi Palang Merah Indonesia kepada masyarakat. Dan yang terakhir, pembinaan PMR dan relawan. Selanjutnya adalah aspek pengikut setia. Dalam konteks organisasi yang saya pilih kali ini adalah anggota. Siapa saja yang pantas menjadi anggota PMI, yaitu seluruh warga Indonesia yang terdaftar secara resmi menjadi anggota PMI. Kemudian berapa umurnya? Umur 10-17 tahun untuk anggota remaja, umur di atas 18 tahun untuk anggota biasa, dan tidak ada batasan umur untuk anggota kehormatan. Bagaimana latar belakang agama dan ekonominya? Latar belakang agama dan ekonomi anggota PMI beragam. Karena siapapun bisa menjadi anggota PMI. Bagaimana cara mendapatkan pengikut atau anggota? PMI mendapatkan anggotanya melalui cara religiofikasi. Selanjutnya adalah aspek ekspresi simbol kebudayaan. Ini adalah lambang PMI. Secara internasional, lambang Palang Merah adalah Red Cross di atas latar putih. Lambang ini merupakan kebalikan dari bendera negara Swiss. Mengapa negara Swiss? Karena sang pendiri Palang Merah, yaitu Henry Dunant, adalah seorang pengusaha berkebangsaan Swiss. Penggunaan lambang Palang Merah Indonesia sama seperti Palang Merah Internasional, hanya saja ada tambahan kelopak bunga melati dengan 5 lengkungan yang mendeskripsikan Indonesia dan Pancasila. Selanjutnya adalah tidak ada penambahan ataupun perubahan simbol dan istilah di Palang Merah Indonesia, tetapi secara internasional, lambang Palang Merah ditambah dengan lambang bulan sabit merah dan kristal merah. Bagaimana posisi organisasi dalam spektrum ideologi? Spektrum ideologi dari Palang Merah Indonesia adalah center left. Sebenarnya, PMI memenuhi beberapa kriteria di sisi kanan, tetapi jika dibandingkan dengan kriteria yang terpenuhi di sisi kiri, jauh lebih banyak kriteria yang terpenuhi di sisi kiri, sehingga saya menarik kesimpulan bahwa PMI berada di center left. Yang selanjutnya adalah apa saja faktor pendukung keberlangsungan organisasi ini? Yang pertama, organisasi kemanusiaan Palang Merah.
Ini seharusnya dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, Palang Merah Indonesia tidak hanya membantu korban perang, tetapi juga korban bencana. Dan juga ikut serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait apa saja yang harus dilakukan sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Dan yang ketiga, Palang Merah Indonesia telah diatur secara resmi dalam undang-undang. Kemudian, apa faktor penghambat keberlangsungan organisasi ini? Karena setiap negara seharusnya memiliki satu organisasi Palang Merah, maka faktor penghambat keberlangsungan PMI adalah menghilangnya negara tersebut. Kemudian, bagaimana prospek organisasi 5 tahun yang akan datang? PMI akan tetap eksis hingga 5 tahun ke depan, mengingat PMI merupakan organisasi skala nasional yang keberadaannya dianggap penting dan diatur oleh undang-undang. Dan selanjutnya adalah penilaian individu terhadap organisasi. Saya memberi skala 9 hingga 10 untuk organisasi ini, karena hingga saat ini organisasi ini keberadaannya masih ada, kegiatannya masih ada, dan tetap berkuasa ataupun berjaya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.